Oke, kita lanjut lagi di metode transportasi. Dalam penyelesaian persoalan transportasi harus dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Terlihat 199-133. Pertama, tentukan solusi visible awal. Yang kedua, tentukan entering variabel dari variabel-variabel non-basis. Bila semua variabel sudah memenuhi kondisi optimum, stop. Bila belum, lanjutkan langkah C. Untuk yang ketiga, tentukan leaving variabel di antara variabel-variabel basis yang ada. Kemudian hitung solusi baru. Kembali ke langkah B. Untuk menentukan solusi visible awal, ada beberapa metode yang digunakan untuk menentukan solusi visible awal, yaitu yang pertama metode Northwest Corner Method. Metode Northwest Corner Method diperkenalkan oleh Carnes dan Cover, kemudian dikembangkan oleh Densey. Caranya sebagai berikut. Yang pertama, mulai dari pojok barat laut pada tabel persoalan transportasi. Yang kedua, teruskan langkah ini setapak demi setapak menjauhi pojok barat laut sehingga akhirnya harganya telah dicapai pada pojok tenggara dari tabel. Menurut Xiaojian 1987. Yang kedua, terkandung dalam air dengan memberi kaporit atau zat disinfektan. Pengendapan satu bak pengendapan pertama adalah untuk mendapatkan partikel-partikel padat dalam air melalui pengaruh gravitasi, dan ada juga dengan pembubuhan zat kimia. Yang ketiga, unit pemberian zat kimia koagulan. Koagulan adalah bahan kimia yang dipakai untuk membantu proses pengendapan partikel kecil yang cara pengendapannya secara gravitasi. Nah, di sini pengertian air bersih dan air minum. Air bersih merupakan air yang dipakai untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Menurut Yunus dan Witarso 1992, air minum adalah air yang jernih, tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa, dan rasa segar oleh kandungan oksigen. Menurut Isdihar dan Hadi 1984, sesuai dengan ketentuan dunia WHO maupun Badan Dunia setempat Dekes, layak tidaknya air untuk kehidupan manusia ditentukan berdasarkan persyaratan kualitas secara fisik, kimia, dan biologi. Nah, sistem penyediaan air bersih adalah sistem suplai air bersih yang meliputi sistem pengambilan air baku, proses pengolahan, transmisi, sistem perpipaan yang dioperasikan sedemikian rupa sehingga terdapat tekanan yang cukup setiap saat pada seluruh bagian sistem perpipaan dan dapat digunakan setiap saat. Yang berikutnya, sistem pengolahan air bersih. Sistem pengolahan air bersih dimaksudkan untuk mendapatkan kualitas air baku yang memenuhi standar yang telah ditetapkan, karena air baku tidak 20 langsung diminum, melainkan diolah terlebih dahulu agar bebas dari bakteri dan yang berbahaya. Nah, kita lanjut yang terakhir, bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama, objek penelitian, yang dimana penelitian dilakukan di PDAM wilayah Kabupaten Buton Selatan dengan kantor pusat yang beralamat di Kecamatan Batauga. Penelitian difokuskan pada masalah ketersediaan dan pendistribusian bahan baku, yaitu air di wilayah Kabupaten Buton Selatan. Yang pertama, tahap persiapan. Pertama, identifikasi dan perumusan masalah. Pada tahap ini, peneliti menentukan topik peneliti serta masalah yang akan diangkat dan diteliti berdasarkan kondisi yang ada di PDAM wilayah Buton Selatan. Yang kedua, penentuan tujuan penelitian. Pada tahap ini ditentukan tujuan atau arah dari penelitian yang dilakukan oleh
tujuan atau arah penelitian dilakukan sehubungan dengan permasalahan yang telah diangkat, yaitu mengetahui kelayakan PDAM berkaitan dengan kemampuan menyediakan bahan baku yaitu air, serta mengetahui upaya-upaya pemecahan masalah yang dapat dilakukan. Berikutnya metode pengumpulan data. Adapun data yang digunakan pada penelitian, data primer diperoleh dari pengamatan secara langsung, yang dimana pengumpulan data dilakukan dengan beberapa metode. Yang pertama observasi metode, yang kedua wawancara, yang ketiga studi pustaka. Keempat, cara pengambilan data. Penelitian dilakukan di kantor pusat PDAM yang terletak di Desa Laompo, Kecamatan Batauga nomor 1, Buton Selatan. Subjek penelitian adalah ketersediaan dan pendistribusian bahan baku di seluruh wilayah PDAM. Terdapat 8 tempat pengoperasian PDAM untuk memenuhi kebutuhan air konsumen di wilayah tersebut. Langkah-langkah dalam melakukan penelitian tersebut sebagai berikut. Pertama, berkomunikasi langsung dengan petugas PDAM di bagian yang bersangkutan dengan masalah yang dikaji dan melakukan wawancara. Yang kedua, dalam melakukan penelitian mengambil semua wilayah kerja PDAM. Yang ketiga, aktivitas pencarian data dimulai dengan melakukan pengamatan di wilayah. Dari aktivitas tersebut, peta daerah operasi PDAM sebagai berikut. Dari peta tersebut didapatkan 4 wilayah pelayanan PDAM tingkat kecamatan, yaitu IKK Pusat Batauga, IKK Lawela, yang ketiga IKK Bosoa, keempat IKK Laompo, dan yang terakhir IKK Simo. Untuk kesimpulan dan saran, kesimpulannya yaitu berdasarkan dari pengamatan, pengolahan, dan analisa data, maka dapat diambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, pengolahan manual sama dengan pengolahan dengan software. Yang kedua, dengan metode transportasi, di mana penyelesaian awal menggunakan metode NWC, yaitu North West Corner. Yang kemudian ditentukan biaya optimal dengan metode MUDI, sebanyak 1 kali pengerjaan atau sampai pada MUDI 1 persoalan sudah terselesaikan atau sudah optimum. Untuk saran, berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari analisa data perusahaan, maka dapat diberikan saran yang sekiranya membantu perusahaan dalam mengoptimalkan biaya transportasi. Adapun sarannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, penentuan alternatif ini hendaknya menjadi pertimbangan PDAM dalam upaya pemenuhan kebutuhan konsumen, mengingat yang dibutuhkan relatif kecil dan paling mungkin dilakukan dalam keadaan segera untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua, pendekatan metode transportasi untuk meminimalkan biaya transportasi hendaknya dapat dijadikan pertimbangan dalam rencana pendistribusian maupun penganggaran biaya angkutan pada PDAM Buton Selatan. Yang ketiga, perusahaan perlu menambah jaringan supaya dapat memenuhi semua permintaan konsumen maupun calon konsumen. Nah, mungkin itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.